Selamat datang di channel Bapak Toto. Kali ini kita akan membahas terkait dengan persiapan langkah-langkah akhir tahun 2024 yang bisa kita sebut sebagai LLAT 2024. Kali ini kita akan membahas terkait dengan pembayaran uang makan dan uang lembur Desember 2024. Nah, ini berdasarkan Perdijen Perbendaharaan Nomor 13 PP 2024. Jadi untuk pembayaran uang makan dan uang lembur bulan Desember 2024 akan dilaksanakan melalui dua tipe. Mohon maaf, dua mekanisme. Yang pertama itu memakai mekanisme UP atau TUP tunai. Nah, ini pengajuan SPM, UP atau TUP tunai ke KPPN paling lambat tanggal 6 Desember 2024. Tapi ingat, ini adalah SPM-nya. Jadi pengajuan permohonan UP dan permohonan TUP-nya bisa diajukan sebelumnya. Berarti tanggal 5 Desember, jangan di hari yang sama pengajuan SPM-nya. Termasuk pengajuan SPM TUP, pengajuan SPM TUP tunai ini mungkin bisa dibarengkan dengan TUP belanja barang lainnya atau belanja modal lainnya. Jadi bisa digabung. Kemudian batas akhir penyelesaian SP2D di KPPN itu tanggal 10 Desember 2024. Nah, ini penjelasannya adalah belanja uang makan dan belanja uang lembur bulan Desember 2024 termasuk Saker yang telah mengimplementasikan PPP atau P3 dibayarkan dengan menggunakan mekanisme UP atau TUP tunai dengan memperhatikan ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA 2024. Jadi dimasukkan ke UP. Nah, mekanisme uang makan dan uang lembur Desember 2004 yang pertama melalui mekanisme UP TUP tunai. Tapi dalam hal Saker tidak memiliki UP atau bendahara pengeluaran. Jadi misalkan dia punya bendahara pengeluaran, tetapi dia tidak punya UP, berarti dia harus mengajukan permintaan UP khusus untuk uang makannya. Tapi kalau dia sudah punya UP ya pakai TUP tunai. Tapi bagaimana kalau dia tidak punya bendahara? Nah, apabila tidak punya bendahara, dia langsung ke LS penerima. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut. Jadi di sini resikonya adalah kita harus memastikan menghitung semua pegawai yang sudah masuk kerja sampai dengan 31 Desember. Jadi sudah kita bisa tahu sisa UP-nya atau sisa TUP-nya sehingga bisa disetor di 31 Desember 2024. Ini resikonya ada di situ. Jadi mungkin kita bisa mitigasi terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya adalah mekanisme melalui SPMLS. Pengajuan SPMLS itu mulai dari tanggal 16 sampai dengan 18 Desember 2024. Batas akhir penyelesaian SP2D-nya 23 Desember 2024. Nah, ketentuan pengajuan jika tidak memiliki bendahara pengeluaran adalah yang pertama, pembayaran uang makan dan uang lembur untuk tanggal 1 sampai dengan 15 Desember 2024 menggunakan SPMLS kepada penerima dengan ditambahkan frasa pembayaran uang makan atau lembur tanggal 1 sampai dengan 15 Desember 2024. Nah, di sini berarti karena pengajuannya paling cepat tanggal 16 dan di sini adalah tanggal 1 sampai tanggal 15 Desember, berarti ini adalah sudah angka yang fix, angka yang tetap karena sudah dilaksanakan uang makan dan uang lemburnya. Jadi sudah tahu siapa yang dapat uang makan, siapa yang melakukan lembur, dia sini udah tahu tanggal 1 sampai tanggal 15. Nah, bagaimana dengan tanggal 16 sampai tanggal 31? Pembayaran uang makan dan lembur tanggal 16 sampai dengan 31 Desember 2024 itu menggunakan SPMLS kepada penerima dengan menyertakan SPTJM dengan ditambahkan frasa pembayaran uang makan atau uang lembur tanggal 16 sampai dengan 31 Desember. Bedanya adalah kalau di sini tidak memakai SPTJM, sedang di sini di tanggal 16 sampai 31 disertakan dengan SPTJM. Kenapa disertakan SPTJM? Karena ini dibayarkan terlebih dahulu. Karena ini pengajuan tanggal 16 sampai 18. Nah, ini 16 sampai 31-nya ini. Yang kita belum tahu nih, seseorang itu mendapatkan uang makannya berapa atau uang lemburnya berapa. Jadi dia memakai SPTJM. Nah, terhadap pembayaran uang makan lembur sampai dengan tanggal 16 sampai dengan 31 Desember, PPK memperhitungkan kesesuaian pembayaran dengan kehadiran pegawai. Dalam rangka pembayaran, PPK wajib menyetor ke kas negara. Jadi setelah ini diajukan, 16 sampai 31, nanti PPK itu akan menghitung. Sudah sesuai belum dengan pembayaran yang sudah diajukan ke KPPN. Kalau ada kelebihan, PPK wajib menyetor ke kas negara.
Jadi kesimpulan dari pembayaran uang makan dan uang lembur Desember adalah jadi pakai mekanisme UP tunai dan mekanisme LS. Kalau UP atau TUP tunai ini kalau TUP tunai berarti dimintakan berbarengan dengan belanja barang lainnya. Kemudian kalau dia tidak punya UP tapi masih punya bendara, wajib mengajukan, bukan wajib ya, mengajukan permintaan UP apabila memakai mekanisme UP TUP. Kalau tidak ada bendara, jadi mau nggak mau pakai LS penerima. Kemudian pakai mekanisme SPMLS tanggal 16 sampai 18 Desember dibagi dua bagian, yang tanggal 1 sampai tanggal 15 tanpa SPTJM memakai frasa, kemudian yang tanggal 16 sampai tanggal 31 memakai SPTJM dengan frasa 16 sampai 31. Nah, kalau keunggulan di mekanisme UPT-UP ini adalah kita sudah tahu nih orang-orangnya. Jadi kemungkinan besar tidak ada, istilahnya sudah kita pastikan bahwa yang bersangkutan itu mendapatkan uang makan berapa dan uang lembur berapa. Tapi yang mungkin perlu diperhatikan adalah PPK wajib menghitung di tanggal 30 Desember atau 31 Desember, memastikan kembali yang menjadi hak pegawai berapa, kemudian sisa UP berapa. Jadi di tanggal 31 Desember sudah bisa menyetorkan ke kas negara terkait sisa UP atau sisa TUP-nya. Kemudian kalau di ketentuan untuk yang memiliki bendara pengeluaran, di sini memang untuk tanggal 1 sampai tanggal 15 ini sudah tetap, sedangkan tanggal 16 sampai 31-nya ini belum tentu. Jadi kita menyertakan SPTJM dan PPK-nya nanti memperhitungkan apabila tidak sesuai dengan pembayaran yang diajukan di KPPN, berarti akan PPK wajib menyetorkan ke kas negara. Sekian penjelasan kami terkait dengan LLAT terkhusus pembayaran uang makan dan uang lembur bulan Desember 2024. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.